M. Hanif Dakiri, regulasi yang tengah dipersiapkan adalah pedoman pengawasan pekerja rumah tangga dan pedoman kontrak kerja yang mengatur mengenai hak-hak normatif pekerja rumah tangga, dan antara lain soal upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, dan standar perlakuan manusiawi. Ternyata kalau PRT ada juga jaminan sosialnya ya? Ada juga. Yang sebenarnya cuman kalau di perusahaan. Pekerja di perusahaan ya. Nah ini juga disebutkan yang seperti poin-poin yang Bapak sebutkan tadi, bukan lagi pembantu rumah tangga tapi ada ini. Ada bagian-bagiannya ya, tergantung dari tugasnya masing-masing. Nah ini menarik juga nih Bu, kalau dilihat ya. Ternyata ada jaminan sosialnya. Nah, bagaimana pemerintah melihat sendiri hal itu, Bu? Kalau kita melihat masalah jaminan sosial itu kan ada di BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang perorangan juga boleh. Oh bisa ya? Ya boleh. Jadi pembantu rumah tangga boleh bisa? Kita daftar secara perorangan di situ. Masalah perlindungan sosialnya di dalamnya ada tunjangan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kemudian kalau masalah kesehatan mungkin kita bisa daftar juga secara umum di BPJS Kesehatan. Iya. Itu ditanggung oleh majikan ya? Biasanya ditanggung oleh majikan. Iya, ditanggung oleh majikan. Itu menjadi kewajiban majikan. Iya, kewajiban majikan. Iya. Karena ini kan sifatnya per orang ya, bukan perusahaan ya. Iya. Jadi kan kalau dalam perusahaan kan biasanya ada sebagian kecil dari perusahaan, sebagian dari pekerja. Kalau ini ditanggung oleh full oleh majikan. Wah luar biasa kalau gini. Berarti gaji kamu saya kurangin karena sebagiannya kan jaminan sosial. Ya enggak bisa gini. Kalau bisa ya Pak. Aduh, nah ini ya kondisi seperti ini. Kita ya seringkali ya para kelas menengah itu kan kalau bekerja di luar kan kita sering menuntut upah tinggi kepada katakanlah bos kita, perusahaan kita, tapi ternyata banyak yang standar ganda gitu. Di rumah bukannya menerapkan hal yang sama, justru menekan seminimal mungkin upah kepada pekerja rumah tangganya gitu. Takut rugi kan? Iya betul. Padahal kan sebenarnya ada juga yang sering jadi mitos ya, bahwa misalnya PRT itu bagian dari keluarga. Nah justru padahal sebenarnya kan logikanya orang kalau kita anggap sebagai keluarga mestinya treatmentnya menjadi lebih bagus ke dia kan. Anda keluarga karena ini keluarga tapi justru malah sebaliknya, setelah dianggap keluarga bukannya malah jaminan terhadap dia lebih baik, malah kadang tidak lebih baik malah. Artinya di mana misalnya pada saat sakit ya karena dia dianggap keluarga ya harus dirawat betul-betul. Iya benar. Dibawa ke rumah sakit ya kayak gitu ya. Ini kan kadang-kadang ada juga kalau sakit ya pulang mau dulu Pak, dan sambil kerja. Ini gimana nih Bu dari pemerintah? Nah untuk itu ada perlu kita masukkan di dalam jaminan sosial tadi tentang hak-hak itu. Jadi misalnya dia sakit, paling tidak adalah dia punya perlindungan. Misalnya dia sakit, itu kan ada, kalau kita bawa ke rumah sakit itu kan sudah bebas biaya lah istilahnya. Iya. Untuk itu mungkin dari jaminan sosialnya mungkin perlu berarti pekerja rumah tangga nanti ini sudah bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan dan juga dengan BPJS Kesehatan. Iya, luar biasa. Nah ini kalau dari Ella sendiri Mbak, kira-kira bentuk kerjasama dengan pemerintahan untuk kedepannya seperti apa? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ALO ini kan organisasi tripartite yang ada pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Oh, ada juga serikat pekerja dalamnya? Iya, ada serikat pekerja. Jadi ya semua kegiatan-kegiatan ALO itu ya harus koordinasi dan sepengetahuan pemerintah gitu, dan konstituen yang lain ini. Nah, kita tidak bisa jalan di satu negara kalau tidak ada endorsement atau kerjasama dengan semua komponen itu gitu. Nah, ya salah satu kerjasama yang kita lakukan ya tentu saja karena ini katakanlah isu yang masih relatif baru ya, kita mendorong ada awareness raising atau peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai juga kerja atau profesi sebagai PRT itu. Ya. Tapi kan yang repot ini Bu, kalau misalnya taruhlah seperti tadi disebutkan, kalau untuk yang ketenaga kerjaan yang keluar negeri itu kan masih bisa dikontrol. Nah yang di dalam negeri sendiri ini gimana ini Bu cara mengontrolnya? Untuk mengontrolnya itu mungkin
Memang sih sekarang kalau kita mau lihat yang perorangan memang agak sulit kita data itu. Tapi sekarang melalui regulasi yang baru-baru dikeluarkan ada namanya istilahnya penyalur pekerja rumah tangga anak, mungkin kita bisa kontrol melalui situ. Iya, kalau pakai iya ada penyalur. Tetapi masalah yang perorangan itu misalnya yang merekrut itu yang tidak terdata, mungkin pengawasan itu mungkin kita dari masyarakat saja yang kita lihat. Kita lihat pengawasannya masyarakat setempat dan mungkin ada juga dari RT RW mungkin dan pengawasan itu karena untuk mengawasi masing-masing, kita tidak tahu bahwa di sana menggunakan pekerja rumah tangga atau tidak, ya kan kita tidak bisa menjamin itu. Jadi mungkin dari RT RW yang kita bisa pengawasannya melalui itu mungkin yang kita bisa lakukan kerjasama dengan RT RW. Kayak misalnya ini saya dengan Yola Bu, ini kan kalau orang tanya apanya Yola, keluarga. Iya. Kalau atau Yolanya ditanya ini apanya nih Bu Yola, keluarga. Jadi padahal saya pekerja gitu. Aku demikian. Enggak ya, makasih. Ya mungkin untuk pengawasan itu mungkin dari pengawasan masyarakat atau RT RW setempat mungkin yang lebih mengetahui masalah itu, jadi kita mungkin pengawasannya melalui situ. Baik, menarik sekali Bu. Ada Orang baru mau beri, kita angkat telepon dulu Pak. Kita angkat telepon dulu. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masih berperan sebagai pembantu. Iya. Siap. Kalau Yola sebagai Ibu rumah tangga. Majikan. Oh, majikan. Ibu rumah tangga, beda. Tapi sangat tidak cocok. Tidak ada persiapan, rambut acak-acakan, fashionnya tidak mencitrakan sebagai bos, big boss. Pagi-pagi Oke, jeralat itu, Yola. Kalau jadi juragan harus Oke, bos. Oke bos, oke. Bos asli kami Bu. Ya. Kalungnya harus ditambah, kalungnya, gelangnya. Kalung. Enggak, maksudnya kan ceritanya. Oh, ceritanya. Kalau ceritanya Kalau ada itu, kalau tidak ada itu yang mau tambangnya di pelabuhan diikat di leher tuh jadi besarnya tahu masnya. Ide, astaga. Oke. Astaga. Matikan teleponnya. Saya jadi ada sedikit kalau orang Malaysia cakap ada canangan. Canangan. Iya, kalau orang Malaysia bilang ada canangan atau ada saran. Karena saya dengar di sini tadi adanya usaha untuk memperbaiki yang namanya status atau perlindungan lah kepada pekerja rumah tangga ya. Iya. Ya, katanya mau diganti juga istilah itu. Iya. Supaya lebih terhormat lagi. Saya bisa sarankan diganti namanya menjadi staf ahli kerumah tanggaan. Staf ahli, luar biasa. Pace. Iya. Ini kan saya saran Jiko dong. Iya. Jadi maksud saya diganti namanya menjadi staf ahli kerumah tanggaan. Wis. Jadi, kemudian tadi saya dengar ada jaminan kesehatan ya Bu ya. Iya. Jadi usahakan jaminan kesehatan. Saya kira mungkin juga perlu ditambah dana pensiun. Sudah. Sudah. Dana pensiun, kemudian sistem perekrutannya, menggunakan sistem online atau bagaimana kah? Iya. Saya kira inti saya adalah berdasarkan dana pensiunnya. Ya, jadi supaya lebih canggih menjadi suatu pekerjaan sebagai staf ahli kerumah tanggaan. Ya, jadi pasti tahu di mana saya mengarah atau kemana tujuan saya dengan istilah dana pensiun. Oke, makasih banyak. Itu saja. Yolena kasih cantik kena. Iya. Assalamualaikum. Itu kalau saya cantik banyak Pak. Nenamu. Oh, ada telepon lagi. Ya, halo. Halo, dengan siapa di mana? Iya, di Makassar. Silakan Bapak Ula. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Dari Dinas Danaker, saya pernah berkunjung ke sana beberapa tahun lalu. Di sana kan sudah lengkap pembinaan, pelatihan, regulasi dan segala macam. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ibu yang dari Danaker, sudah ada pengawasannya terhadap asisten rumah tangga di Makassar. Di Makassar saja, tidak usah jauh-jauh. Iya.
pembinaannya bagaimana sampai ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap asisten rumah tangga. Kalau bisa transparan, ungkapkan hasil kinerjanya kepada masyarakat. Jangan hanya menunggu laporan. Kalau hanya menunggu laporan, hapus saja seluruh karyawan atau pegawai yang ada dalam bidang pembinaan dan pengawasan. Hapus saja, itu kan percuma saja digaji kalau tidak punya kerjaan. Kalau ada pekerjaannya, sampaikan kepada masyarakat apa hasil kerjanya secara transparan. Jangan hanya menimbulkan biaya besar, gaji banyak, tapi tidak ada kerja. Nah, saya kira begitu Pak, terima kasih. Baik, Paula, luar biasa. Nah, ini dua penanya nih, mungkin bisa dijawab. Terkait dengan masalah regulasi tadi Pak yang Iya. Tentang perlindungan rumah tangga di situ, masalah pengawasan di situ dikatakan bahwa masalah pengawasan terhadap pekerja rumah tangga itu dilakukan oleh masyarakat dan RT RW. Iya. Itu jadi bukan dilakukan oleh misalnya pengawas ketenagakerjaan, bukan. Tidak menyebutkan di situ, tetapi itu dilakukan oleh masyarakat setempat dan RT RW setempat untuk melakukan pengawasan terhadap itu. Ini untuk yang di kalangan umum. Ya, bukan yang keluar. Bukan yang keluar. Kalau yang keluar ya tetap ada pemerintah, campur tangan, pengawas juga, mulai dari area penempatannya sampai dengan pengirimannya itu di pengawasan itu dilakukan biasanya oleh pengawas ketenagakerjaan. Itu dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Tapi kalau yang untuk pekerja-pekerja rumah tangga yang di dalam regulasi itu mengatakan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat dan juga RT RW setempat. Iya. Nah, ini juga tadi sempat disinggung yang mengenai pembinaan itu, Bu. Gimana itu? Pembinaan terhadap pekerja rumah tangga. Iya, kalau pembinaan terhadap pekerja rumah tangga mungkin saat ini yang utamanya yang akan kita kirim misalnya keluar itu Pak, pastilah kita bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan, pembinaan keterampilan dan sebagainya. Hanya saja memang yang agak sulit itu adalah pembinaan terhadap pekerja rumah tangga yang direkrut langsung oleh itu mungkin agak sulit. Dari rumah ke rumah itu susah ya. Tapi kalau direkrutnya melalui penyalur rumah tangga mungkin boleh kita pasti ada pelatihan. Iya, mungkin boleh kita menjadi situ. Karena kualitasnya dijaga ya, seperti itu. Iya. Nah, tapi kan ini juga ada yang jadi pertanyaan juga nih Bu, karena kadang-kadang itu ada juga satu taruhlah perusahaan atau toko itu kadang-kadang awalnya merekrut sebagai pekerja toko, tapi ternyata sekaligus jadi pekerja rumah tangga. Nah, ini gimana nih Bu? Iya, kalau masalah itu sih Pak, kita lihat dulu dari kontrak kerja yang dilakukan. Wah. Iya. Repot juga ya. Iya. Karena mesti ada kontrak kerja dulu Pak. Dan Permenaker yang baru ini sekarang kan mewajibkan itu Pak. Oh, harus ada ya. Harus ada job semacam job description-nya. Karena kadang-kadang kita lihat itu, ini toko misalnya lah ya. Kebanyakan itu kan toko. Iya. Ruko lah. Ya. Ini kok pekerja rumah tangganya kok merangkap jadi pelayan toko misalnya. Jadi kalau pagi jadi pelayan toko, kalau malam jadi pembantu rumah tangga. Iya. Kita lihat dulu kontrak kerjanya bagaimana Pak. Kita lihat pengawasannya melalui situ dulu kita lihat. Ya itu dia. Jadi saya tertarik juga mengomentari apa yang disampaikan Dain Nambung tadi ya. Staf ahli. Staf ahli ke rumah tangga. Iya, saya kira mungkin tidak tergantung mengenai istilah misalnya untuk kita menghormati pekerja rumah tangga ini, tapi pengakuan sebagai pekerja misalnya itu sudah sangat membantu, dan pemerintah juga di saat yang sama juga akan terbantu. Kalau ini diakui sebagai pekerja, itu akan terhitung sebagai bisa menjadi bagian dari pengurangan pengangguran ya Bu ya. Dan yang paradoks di kita sebenarnya, bayangkan sebagian besar TKI kita itu yang dikirim keluar itu kan 80% bekerja sebagai PRT ya. Dan saya kira menjadi pengetahuan banyak pihak bahwa PRT yang bekerja di luar negeri ini penyumbang devisa terbesar setelah ekspor migas. Ya, jadi begitu penting ya peran PRT. Nah, kenapa kita tidak mendorong PRT di sini menjadi pekerjaan yang juga
dihargai gitu. Oke. Kalau saya baca berita terakhir itu di Arab Saudi, dia sekarang kesulitan mencari pekerja rumah tangga sampai ke Cina karena ya mungkin semakin berkurang ya. Iya, semakin berkurang. Nah, ini juga memang jadi menarik juga Pak kalau kita mau pikirkan ya. Artinya mereka keluar negeri itu menjadi pekerja rumah tangga. Iya. Tentunya dengan alasan karena gajinya tinggi. Iya. Nah, pertanyaannya kalau di luar negeri bisa beri gaji tinggi, kenapa di kampung sendiri tidak bisa ini? Iya. Ini kan jadi pertanyaan. Iya. Kalau di kampung sendiri misalnya masalah, saya pikir kalau masalah penggajian di dalam aturan yang baru itu ya, Iya. itu sesuai dengan kesepakatan antara Penyalur. penyalur antara pengguna dengan dan majikan. antara PRT dengan majikannya. Karena kan taruhlah misalnya begini Bu ya, taruhlah ya kalau di Makassar sendiri Iya. ya paling gajinya 200. Ternyata begitu dikirim keluar jutaan. Nah, kan Iya. ini jadi persoalan. Ya, pasti orang bilang mendingan keluar sama-sama gitu. Iya betul Pak. Tapi memang kalau keluar sih memang kalau kita pikir memang itu agak tinggi ya. Tinggi ya. Tapi resiko-resiko yang kita hadapi Nah, juga itu dia. agak besar dibanding kita di dalam mungkin di dalam rumah tangga. Kalau dia bekerja di sini mungkin gaji agak kecil, tetapi hal-hal lain misalnya yang kalau misalnya dianggap sebagai keluarga itu ditutupi oleh mereka. Dari segi keamanan dan kenyamanan gitu. Kemudian ada juga hal-hal lain mungkin yang jika dia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga, mungkin itu tidak perlu lagi dipikirkan masalah itu. Misalnya kalau di luar kan mesti bayar misalnya apa ya namanya. Ada semacam pajak gitu ya? Iya, bukan pajak juga Pak. Apa ya? Tetapi misalnya untuk kayak misalnya sabun apa itu kan kadang ya untuk perlengkapan itu kan kadang dia beli ya misalnya gitu ya. sedangkan kalau dia bekerja di sini kan kadang kalau kita anggap dia